Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak semua, Ibu-ibu? Semoga Alhamdulillah, afiat. Barakallah. Saudara-saudaraku, pada hari ini Ustadz akan membawakan materi tentang pilar-pilar ekonomi Islam, terutama soal zakat, infak, dan sedekah. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan Ustadz. Ustadz adalah Ustadz Riksa Maulan, Licentiate Magister Agama. Beliau lahir di Tegal, tanggal 11 Desember tahun 1973. Sesuai dengan gelarnya, kalau orang-orang awam sering bilang bahwa LC itu lulusan Kairo. Alhamdulillah, ternyata memang Ustadz lulusan Kairo. Jadi Ustadz lulusan Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin jurusan Hadis, dan menyelesaikan program pasca sarjananya di universitas dan fakultas yang sama. Setelah beliau pulang ke tanah air, beliau memperluas ilmunya dengan mengambil Magister Agama di IAIN Syarif Hidayatullah, jurusan Tafsir Hadis. Pada saat ini, beliau aktif sebagai dosen di beberapa universitas Islam, dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Institute for Islamic Studies and Development, Jakarta. Kesehariannya juga aktif di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah, diantaranya adalah Bank BJB Banten dan Rumah Zakat Indonesia. Erat kaitannya dengan materi yang akan disampaikan Ustadz pada hari ini adalah karena beliau juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah di Rumah Zakat. Rumah Zakat Indonesia adalah lembaga amil zakat berskala nasional yang pertama kali disahkan pemerintah melalui keputusan Menteri Agama nomor 421 tahun 2015 tanggal 30 Desember tahun 2015. Mohon perkenannya Ustadz bahwa kami berharap ada dua sesi dari ceramah Ustadz hari ini. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh Ustadz yang akan kami berikan waktu sekitar 45 menit sampai dengan 60 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari rekan-rekan peserta kajian pada siang hari ini. Untuk berikutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi ya. Ya, terima kasih Pak Yudi, Bapak Ibu sekalian, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyirun nadhir, was-sirajul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya di siang hari yang berbahagia ini, yang berkah ini. Alhamdulillah kalau di daerah saya barusan turun hujan sebentar, ya mudah-mudahan menjadi berkah, jadi adem ya. Mudah-mudahan demikian juga dengan Bapak Ibu semua, yang mudah-mudahan semuanya sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, dihindarkan dan dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit, khususnya COVID-19 ya. Dan mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali saya bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu semua, meskipun hanya melalui dunia maya dengan Zoom. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat pertemuan secara fisik bisa kita lakukan. Saya akan sangat bahagia bisa bertemu silaturahim, karena dalam sebuah hadis juga digambarkan
dalam sebuah hadis digambarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqiyal muslim akhahu al-muslim fa akhadha bi yadihi tahatat anhuma dhunubuhuma kama tatahata al-waraqatu an syajaratil yabisah fi yaumin rihin asif." Jadi apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian dia menjabat tangannya, ya tentu yang muslim dengan yang muslim, yang muslimah dengan yang muslimah, ya maka tatahat anhuma dzunubuhuma, maka dosa-dosa berduanya akan berguguran. Kama tatahat al-waraqah 'ala syajaratil yabisah fi yaumin rihin asif. Sebagaimana bergugurannya daun-daun di pohon yang kering di angin yang bertiup sangat kencang. Namun insya Allah ya, meskipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, pertemuan secara Zoom ini pun menurut saya juga insya Allah bisa mewakili pertemuan kita. Boleh secara fisik kita jauh, tetapi secara hati kita dekatnya. Inilah yang merupakan esensi dan substansi dari ukhuwah Islamiyah. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Tentu besar harapan kita bisa menapaktilasi seluruh sunnah-sunnah yang beliau contohkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam panji sunnahnya sampai dengan akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk menampilkan materi supaya kita bisa sedikit lebih fokus, karena ini di bulan Ramadan, siang hari pula, ya biasanya godaan mata juga cukup berat ya. Maka biar supaya lebih fokus, saya izin untuk menampilkan materi sebagai alat bantu supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita dalam kesempatan ini sangat baik sekali, mengingatkan diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu semua. Kita sudah di 17 Ramadan. Khawatir mungkin kita ada yang lupa belum menunaikan zakat, infak, atau sodakoh. Ya, kalau sodakoh mungkin kita sudah menunaikan meskipun tidak sepraktis di bulan-bulan biasa ya. Kalau di bulan-bulan biasa kan kita setiap tarawih mungkin Bapak Ibu menyisihkan uang di dalam kantong untuk dimasukkan ke dalam kotak infaknya. Tapi kalau sekarang mungkin metodenya berbeda dan kita harus menyesuaikan. Jangan sampai kita juga lupa sodakoh gitu ya. Sudah zakat, jadi kaum muslimin ada 3 golongan ya. Yang pertama yang lupa zakat, infak, sodakoh. Yang kedua dia berzakat tapi lupa sodakoh. Dan yang ketiga adalah tadi kalau yang pertama lupa zakat, infak, sodakoh, yang kedua adalah berzakat tapi lupa sodakoh, dan yang ketiga yang kita inginkan dia berzakat dan juga bersodakoh. Karena Ramadan itu sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, afdhalus sodakoh, sodakoh fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu sedekah di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita lupa di bulan Ramadan untuk bersodakoh. Tapi kita mulai dari yang wajib dulu, yaitu zakat. Bapak Ibu, zakat secara bahasa berasal dari kata zakah yang memiliki 4 makna. Pertama, tumbuh. Karena insya Allah dengan zakat harta kita akan semakin tumbuh bersih. Karena dengan zakat akan membersihkan harta kita. Karena harta yang kita terima bisa jadi ada sesuatu yang mungkin kotor ya. Dalam arti begini, umpamanya kalau saya sebagai seorang karyawan, umpamanya saya umpamanya di kontrak atau di perjanjian di PKS-nya itu adalah harus bekerja sehari 8 jam, namun 8 jam itu tidak full saya bekerja gitu ya. Kan ada sesi saya telepon keluarga, say hello dengan teman dan seterusnya. Maka kita bersihkan penghasilan kita yang tetap dibayarnya utuh gitu ya. Termasuk juga membersihkan jiwa. Jadi zakat itu membersihkan jiwa dari sikap bakhil. Karena manusia itu punya sebuah sikap yang negatif yang disebut dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai khair. Khair itu adalah di dalam ayat ini disebutkan maksudnya adalah harta. Jadi manusia itu mencintai harta itu lasyadid, teramat sangat. Sehingga untuk mengeluarkan harta dalam rangka fisabilillah itu biasanya berat. Nah, dengan infak, sodakoh, dan zakat itu insya Allah akan membersihkan hati dari sifat bakhil itu. Kemudian yang ketiga adalah berkembang. Karena insya Allah gitu ya, harta yang
dizakati, ya, itu akan menjadikan harta kita semakin berkembang. Bukan hanya harta kita, tetapi juga masyarakat kita akan berkembang. Ya, karena ada sebuah ilustrasi, kalau masyarakat secara kompak, ya, itu mereka mengeluarkan zakat secara bersama-sama, yang nerima adalah fakir miskin, maka ada pola berbeda Bapak Ibu antara fakir miskin dengan orang kaya ketika menerima harta, ya. Kalau seperti mungkin orang-orang yang mampu, seperti Bapak Ibu sekalian, ketika mendapatkan rizki, mendapatkan harta, mungkin yang akan difikirkan adalah investasi. Akan disimpan di mana, yang returnnya seperti apa, gitu ya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak mampu. Kalau mereka yang tidak mampu, yang jarang memegang uang, begitu dapat uang, yang difikirkan adalah bukan investasi, bukan saving, tetapi belanja. Kenapa mereka belanja? Karena memang tidak ada bahan makanan pokok yang bisa mereka manfaatkan, maka mereka akhirnya belanja. Nah, ketika masyarakat banyak mengeluarkan zakat, kemudian penerimanya mustahiknya juga banyak jumlahnya, kaum fakir miskin, dan mereka semuanya bersama-sama belanja, maka yang terjadi adalah pasar akan menggeliat. Ketika pasar akan menggeliat, maka distribusi akan menggeliat. Ketika distribusi menggeliat, maka produksi juga menggeliat. Dan ketika produksi menggeliat, tenaga kerja juga berarti akan bekerja, akan menggeliat juga. Dengan demikian nanti perputaran ekonomi akan menjadi cepat, ya, dan ini akan menjadikan rezeki kita akan semakin berkah, gitu ya. Itu yang keempatnya sekaligus berkah. Berkah itu maknanya adalah manfaatnya itu akan banyak dan luas. Berkah ini juga lawan dari riba, ya, karena kalau orang atau negara yang zakat infak sodakohnya itu masif, biasanya ribanya akan menurun. Tapi kalau yang zakat infak sodakohnya masih sedikit, maka ribanya akan tinggi. Indonesia termasuk negara yang ribanya sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian, ya, karena di perbankan syariah data itu, ya, mungkin saya mohon maaf kalau ada yang aktif di perbankan syariah di sini yang lebih paham data daripada saya, tapi setidaknya sudah sekitar 5,4% ya perbankan syariah di Indonesia total aset dan juga perputaran dana, tapi ini baru 5,4%-an, sementara yang 94,6%-nya itu masih di konvensional. Jadi masih besar sekali di konvensional, di syariah masih sedikit sekali. Ini salah satunya adalah karena dari sisi penggalakan zakat infak sodakoh, kita belum semaju di tetangga kita di Malaysia umpamanya, ya. Baik Bapak Ibu, itu dari sisi bahasa. Sekarang mari kita lihat zakat dari sisi istilah. Zakat dari sisi istilah juga ada 4 kata kunci, ya. Yang pertama adalah kewajiban, yang kedua atas sejumlah harta tertentu, dan yang ketiga pada waktu tertentu, dan yang keempat untuk golongan tertentu. Ini kata kunci dari makna zakat secara istilah. Nah, zakat itu adalah kewajiban. Maksudnya adalah bahwa zakat itu bukan anjuran. Nah, banyak masyarakat kita yang memahami bahwa zakat itu anjuran. Inilah kira-kira yang menjadi gap, gitu ya. Menjadi gap antara potensi zakat yang ada dengan yang real diterima, gitu ya, atau yang dikumpulkan, dihimpun. Di Badan Amil Zakat Nasional Basnas itu mencatat tahun-tahun lalu itu potensi zakat sekitar 217 triliun Bapak Ibu. Ini sangat-sangat besar sekali. Jadi potensi zakat nasional di Indonesia tahun-tahun sebelum ini, mungkin 2018, ya 2017, dan terakhir 2019, itu tercatat adalah 217 triliun. Ya, ada rumus yang diberikan oleh Basnas, tetapi berapa yang terhimpun? Yang terhimpun cuman 9 triliun, gitu ya. Jauh sekali api dari panggang, gitu. Nah, ini karena ada pemahaman di masyarakat kita itu kadang-kadang zakat itu anjuran, bukan kewajiban. Bahkan ada juga yang sudah diingatkan zakat, ya, dia bilangnya apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tahun kemarin sudah mengeluarkan zakat mal, gitu. Jadi zakat mal tahun kemarin, gitu. Padahal zakat mal itu setiap tahun. Ada lagi yang diingatkan orang yang cukup mampu, rumahnya tingkat, punya mobil, punya kendaraan, gitu ya. Ketika didatangi untuk diingatkan zakat, dia bilang, Alhamdulillah saya sudah tunaikan zakat fitrah di masjid. Jadi seolah zakat itu adalah fitrah, gitu ya. Zakat itu anjuran, zakat itu cuma sekali seumur hidup, atau seperti, ya kira-kira begitulah. Inilah yang menjadikan bahwa apa
gap-nya itu menjadi tinggi antara potensi dengan real dana zakat yang terhimpun ya, dari 217 triliun hanya sekitar 9 triliun ya. Nah, tahun ini dihitung ya sebelum COVID ya itu adalah 340 triliun potensi zakatnya. Tapi entah dengan kondisi seperti ini apakah bisa semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya atau tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lagi-lagi kalau kesadarannya itu akan tumbuh ya maka biasanya penghimpunan juga akan meningkat gitu ya. Nah, yang kedua adalah atas sejumlah harta tertentu. Ini maknanya tidak semua harta kena zakat. Harta yang kena zakat itu adalah harta yang sudah mencapai jumlah tertentu. Berapa jumlah yang ditentukan oleh syariat? Jumlah yang ditentukan adalah 20 dinar sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud ya, walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinar. Kalian tidak wajib mengeluarkan apapun sampai kalian punya 20 dinar. Nah, pertanyaannya kita 20 dinar itu sekarang berapa Ustadz? Ya. Mari kita lihat bahwa 1 dinar itu adalah 1 keping mata uang emas ya, yang beratnya adalah 4,25 gram. Maka kita kalikan saja 4,25 gram dikali 20, maka akan ketemulah angka yaitu 85 gram. Jadi nisab itu 85 gram itu berasal dari sini. Ya, jadi tidak pernah Nabi mengatakan atau bersabda nisabnya 85 gram, tidak, tapi menggunakan dinar. Kemudian dihitung dan dikonversi dengan yang umum di ukuran sekarang yaitu dengan menggunakan gram. Nah, kalau 85 gram dengan asumsi harga emas 800 ribuan, kemarin katanya sempat mencapai hampir 900 ribu ya, tapi kita hitung 800 ribu saja berarti kalau orang sudah punya harta yang nilainya adalah 800 ribu kali 85, yaitu 68 juta rupiah, maka dia baru wajib untuk menunaikan zakat mal sebesar 2,5% dari total simpanan uang dan juga harta lainnya seperti reksadana ya atau sukuk ya atau unit link syariah atau juga uang cash keras yang dia simpan mungkin di rumah atau uang emas ya, perhiasan ibu-ibu. Nah, kalau sudah dihimpun dan jumlahnya sudah mencapai 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, zakat juga dikeluarkan tidak setiap waktu, tapi ada waktu-waktunya tertentu, yaitu waktunya haul. Apa artinya haul? Haul itu sudah genap setahun hijriyah. Kalau dia sudah genap setahun hijriyah, Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini, maka baru dia wajib zakat. Artinya kalau orang punya uang 75 juta, tapi baru 6 bulan, secara konsep haul dia belum wajib. Meskipun kalau dia mau menyegerakan mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan ini, boleh. Menyegerakan zakat menurut 3 jumhur ulama boleh. Ya, hanya 1 dari 4 imam mazhab yang tidak boleh, tapi jumhur ulama mengatakan itu hukumnya boleh. Mungkin dia akan menghitung supaya mudah tahun depan Ramadan lagi, Ramadan ketemu Ramadan. Karena kalau di bulan-bulan, kalau 6 bulan dari Ramadan kan berarti bulan Rabiul Awal. Nah, dia khawatir kalau bulan Rabiul Awal nanti sudah haul dia lupa gitu ya, karena tidak semua orang ingat Rabiul Awal. Tapi insya Allah semua orang ingat bulan Ramadan. Maka boleh dia mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan ini, terlebih sekarang kondisi banyak masyarakat yang membutuhkan uluran dan bantuan tangan kita hanya terdampak COVID-19 ini. Nah, jadi waktunya adalah haul setahun. Ini Bapak Ibu, haul ini umpamanya saya sudah punya setahun di Ramadan tahun lalu, jumlahnya 100 juta. Nah, di Ramadan tahun ini meningkat dengan hasil investasi jadi 125 juta. Nah, itu adalah akumulasi yang dihitung. Tahun lalu 100 juta kali 2,5%, tahun ini adalah 125 juta dikali 2,5%. Itu dikeluarkan. Nah, setiap tahun ditambah dengan pertambahan nilai atau pertambahan angka yang didapatkan dari uang tersebut. Nah, kemudian yang juga menarik adalah bahwa zakat ini, Bapak Ibu, itu adalah diperuntukkan hanya untuk golongan tertentu, yaitu 8 asnaf yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ada 8 asnaf, 8 golongan yang mereka berhak menerima zakat. Artinya selain 8 asnaf ini tidak berhak.
tidak boleh. Dan ini salah satu yang membedakan dengan pajak. Ya. Di samping yang mewajibkan juga berbeda, kalau pajak yang mewajibkan negara, pemerintah, kalau zakat yang mewajibkan Allah, kalau pajak nisabnya, ketentuannya pemerintah yang menentukan, ya kalau zakat adalah Allah dan Rasul yang menentukan, termasuk juga peruntukan dan yang berhak menerima. Ya. Kalau zakat yang berhak menerima hanya 8 golongan, dan itu jelas dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 60. Ya, sementara kalau pajak itu ya yang menerima sesuai ketetapan pemerintah. Pejabat yang menerima, polisi yang menerima, kemudian eh, pekerja birokrasi juga menerima dan seterusnya. Kalau zakat tidak, hanya 8 asnaf. Selain 8 asnaf itu haram hukumnya untuk menerima manfaat dari dana zakat. Ini Bapak Ibu sekalian, definisi zakat secara istilah, saya ulangi, dia merupakan kewajiban atas sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu dan untuk golongan tertentu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya rahmati Allah, kita sering agak bingung antara apa sih perbedaan antara zakat, infak, dan sodako. Jadi Bapak Ibu, zakat itu spesifik ya. Dia kewajiban atas sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Sehingga kalau digambarkan dengan lingkaran, lingkaran zakat ini kecil sekali dibandingkan dengan lingkarannya infak. Nah, kalau infak dia lebih lebar. Ya. Jadi kalau zakat itu tertentu banget, dia kewajiban tertentu ya atas sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Sementara kalau infak itu lebih luas dibandingkan dengan zakat, karena infak itu adalah berbuat kebaikan kepada orang lain ya atau kepada lembaga lain atau kepada institusi lain dengan niat semata-mata karena Allah ya, dengan cara mengeluarkan harta ya kepada orang atau lembaga tersebut ya. Dan infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Infak yang wajib salah satunya adalah zakat. Sehingga infak itu dia lebih luas dibandingkan dengan zakat. Infak wajib lain adalah infak kepada keluarga. Bagi bapak-bapak punya kewajiban memberikan nafkah keluarga. Ya. Kemudian juga infak yang wajib lainnya adalah infak orang tua kepada anaknya kepada orang tuanya. Ya. Seorang anak kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu lagi bekerja. Jadi kehidupan orang tua harus ditanggung oleh sang anak. Itu merupakan infak yang wajib. Ya. Nah, ada juga infak yang sunnah. Ya. Nah, infak yang sunnah itu seperti ya infak buat masjid, buat buka puasa fakir miskin, buat pembangunan madrasah dan seterusnya. Itu infak yang sunnah gitu ya. Ada juga infak yang mubah, seperti dalam kondisi normal kita mengajak teman makan siang, kita yang bayar umpamanya. Itu adalah termasuk infak yang mubah. Nah, jadi zakat ini adalah bagian dari infak karena tadi infak yang wajib itu diantaranya adalah zakat. Nah, yang lebih luas dari zakat dan infak itu adalah sodakoh. Sodakoh jauh lebih luas dibandingkan dengan zakat dan infak. Kenapa? Karena sodakoh itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain dengan tujuan karena Allah, mencakup materi maupun non materi gitu, Pak. Jadi zakat dan infak itu masuk sodako karena memberikan kebaikan kepada orang lain yang sifatnya materi. Tetapi sodako itu tidak harus materi. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodako. Masya Allah. Ya. Dan dalam hadis yang lain, setiap takbir, tahlil, tahmid, tasbih adalah sodako. Gitu kan? Dan setiap amar ma'ruf nahi mungkar adalah sodako. Bahkan tadi yang sangat sederhana, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sodakoh. Jadi gemar memberikan senyum pun itu adalah juga sodakoh. Ini kira-kira perbedaan singkat zakat, infak, sodakoh. Ini narasinya. Ya. Kemudian saya next aja. Maaf, saya agak terganggu sedikit. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kedudukan zakat dalam Islam. Bapak Ibu, zakat dalam Islam yang pertama dia merupakan rukun Islam ketiga. Ya, ada yang nanya, Ustadz bukannya yang keempat? Berdasarkan hadis Nabi, hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, itu disebutkan oleh Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, Islam ditegakkan di atas 5 perkara. Nah, di hadis ini disebut zakat yang ketiga. Yang pertama syahadatu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, dan yang ketiga adalah wa itaiz zakat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Meskipun kalau dalam rukun Islam yang umum, ya, dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan, itu disebutkan bahwa zakat itu yang keempat. Ya.
Jadi berdasarkan hadis muttafaqun alaih bunyal Islam itu zakat yang ketiga, dalam hadis yang lain disebutkan yang keempat ya. Tapi kita lihat di hadis yang muttafaqun alaih ini bahwa zakat disebutkan Nabi itu yang ketiga. Hikmahnya adalah bahwa supaya manusia itu tidak menomorduakan zakat. Karena sekarang itu kan manusia, umat Islam itu sering menomorduakan zakat. Kalau sholat untuk sebagai rukun Islam, wah udah luar biasa. Ya, tapi untuk zakat, ya, untuk puasa juga udah luar biasa. Tapi untuk zakat, kesadaran masyarakat masih kurang. Sehingga gap-nya tadi masih sangat tinggi. Nah, berbeda dengan sholat, ya, kedudukan zakat dalam Islam, kalau sholat itu membentuk kesolehan pribadi, maka zakat membentuk kesolehan masyarakat. Kalau di satu komunitas, biasanya infak sodakohnya itu lancar, baik, terorganisir dengan baik, kesadarannya juga baik, itu biasanya kesolehan masyarakatnya juga baik. Ya, tapi kalau kesadarannya kurang, maka juga biasanya kriminalitasnya juga tinggi. Indonesia termasuk yang tinggi kriminalitasnya, bisa jadi salah satunya adalah karena kesadaran berzakatnya masih belum baik. Kemudian yang ketiga, itu ada hukuman kafir bagi orang yang tidak berzakat. Adalah mereka-mereka yang mengingkari kewajiban zakat. Kalau yang dia tahu bahwa zakat adalah rukun Islam, dia tidak mengingkari, tapi dia bakhil. Dia takut miskin kalau mengeluarkan zakat. Karena seperti orang punya uang 1 miliar, kan zakatnya 25 juta Bapak Ibu. Ya, dia punya Bapak Ibu punya tabungan deposito 1 miliar, kan zakatnya 25 juta. 25 juta kan besar sekali gitu ya. Kalau 100 juta tabungannya kan zakatnya 2,5 juta. Ya. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. Itu kan besar sekali gitu ya. Nah, orang kalau tidak punya iman yang kokoh gitu, berat ya. Makanya tadi ya zakat dalam Al-Quran kadang disebut dengan istilah sodakoh. Inama sodakoh lil fuqara. Nah, yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf, tapi Allah menyebutnya sodakoh itu lil fuqara, masakin, amil alaiha, ada 8 asnaf tadi. Kenapa zakat infak sodakoh disebut dengan sodakoh? Karena sodakoh itu berasal dari kata sodako, yang artinya itu benar. Ya, sodako itu artinya benar. Nah, kenapa? Apa korelasinya antara sedekah dengan benar? Kata ahli tafsir adalah bahwa orang yang imannya benar, maka dia tidak akan sungkan untuk bersodakoh, untuk berzakat. Ya, karena iman yang benar itu akan mendorong dia, memudahkan dia untuk bersodakoh. Dan juga dalam surat Al-Munafikun disebutkan kan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segeralah kalian berinfak, bersedekah atas rizki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian itu al-maut, kematian. Maka nanti dia akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika datang kematian, dia baru akan berkata, wahai Tuhanku, berikan aku tangguh sedikit waktu saja. Untuk apa? Fa'as-soddaqo. Jadi orang ketika dia ditangguhkan kematiannya, ini malaikat maut datang, saya mau cabut nyawa kamu nih 1/2 jam lagi, silahkan beramal soleh. Kira-kira kalau ada yang begitu Bapak Ibu, maka orang akan melakukan apa? Dia akan sodakohkan semua harta yang dia miliki. Ya. Makanya sebelum waktu itu datang, ya kita banyak-banyak berzakat infak sodakoh. Kemudian yang keempat adalah, nah ini juga penting bahwa ternyata Bapak Ibu dalam Al-Quran, zakat ya, dan sholat itu digandeng dalam satu ayat, ya wa aqimus sholata wa atuz zakat. Itu terdapat dalam 27 tempat. Ini banyak sekali. Ini supaya apa? Supaya orang tidak membedakan antara sholat dengan zakat. Sama gitu kedudukannya, rukun Islam. Gitu ya, kedudukannya sama. Tapi kan sekarang kenyataannya orang terhadap sholat dia paham itu rukun Islam, tapi terhadap zakat dia tidak meyakini bahwa itu, bukan tidak meyakini sih ya, tapi kesadarannya sangat kurang. Contohnya adalah di masyarakat, kalau umpamanya ada di lingkungan Betawi umpamanya gitu kan, ada anak Betawi yang nggak sholat, wah itu sama orang tuanya, kalau bahasa Betawinya lah kira-kira, lu mau kafir apa ya kagak sholat, kira-kira begitu. Tapi kalau nggak berzakat itu nggak ada ungkapan begitu. Padahal dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah dulu sebabnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika beliau menjadi khalifah dan ketika ada di zaman beliau satu komunitas masyarakat, satu wilayah, satu daerah, mereka sepakat tidak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar apa? Saya akan perangi mereka lantaran mereka tidak mengeluarkan zakat. Sampai Umar protes. Ini yang kadang-kadang membuat kita bingung. Abu Bakar yang super lembut dan Umar yang super tegas. Ketika Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk menyerang satu masyarakat yang tidak mau bayar zakat, Umar protes. Kata Umar apa?
Kata Umar apa? Wahai Abu Bakar, apakah engkau akan membunuh orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mendirikan sholat? Kata Abu Bakar apa? Aku akan perangi mereka-mereka yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Karena itu merupakan rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka barulah Umar pada saat itu dia mengatakan, tidak pernah aku melihat orang yang lebih faham terhadap Islam dibandingkan dengan Abu Bakar. Masya Allah. Ini luar biasa Abu Bakar itu. Sampai seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah bahwa zakat itu merupakan salah satu pilar dari bangunan sistem ekonomi Islam yang kalau ekonomi Islam itu akan baik ketika zakat infak sedekahnya juga baik. Lagi-lagi di Indonesia, kenapa pertumbuhan ekonomi syariah masih rendah? Barangkali salah satunya adalah karena kesadaran masyarakat terhadap yang paling fundamental dalam ekonomi syariah, yaitu zakat infak sedekah juga masih kurang. Ya, maka mudah-mudahan dengan sering beriringnya pengajian-pengajian di perkantoran, ya, di sekolah-sekolah, di masyarakat, meningkatkan juga pemahaman terkait dengan zakat. Mari kita lihat Bapak Ibu sekarang kapan diwajibkan zakat. Zakat itu diwajibkan di Madinah, ya, tepatnya pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan puasa Ramadan. Memang secara urutan diwajibkannya syariat, ya, ibadah tertentu dalam Islam, zakat merupakan urutannya setelah puasa. Jadi puasa dulu, baru kemudian zakat. Nah, kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika awal hijrah di Madinah, kaum muslimin kebanyakan belum punya kemampuan secara ekonomi. Mereka baru hijrah dari Madinah, baru mulai membangun dan merintis kembali ekonominya setelah mereka harta bendanya dirampas di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Di Madinah nggak bawa apa-apa, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya, dengan orang-orang Ansor, yaitu orang Madinah, sementara orang Mekah adalah orang Muhajirin, dipersaudarakan, satu orang Ansor dipersaudarakan dengan satu orang Muhajirin, sehingga yang Ansor ini bisa membantu Muhajirin membangun hidup baru, ya, menata kehidupan baru, diajari cara mencari nafkah di Madinah dan seterusnya. Nah, barulah setelah itu, setelah mereka sudah mulai pada bisa nampak gitu ya hidup di Madinah, barulah di bulan Syawal tahun kedua Hijriah zakat diwajibkan bagi kaum muslimin. Nah, masalahnya adalah kan di ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah itu juga ada kewajiban menunaikan zakat, ya. Bukan kewajiban, ya, ada perintah menunaikan zakat, karena tidak semua perintah itu menunjukkan wajibnya. Nah, di Mekah itu ketika ada ayat-ayat yang berbicara tentang zakat infak sedekah itu belum menunjukkan kewajiban, tetapi baru memotivasi kaum muslimin, ya, dan juga Allah memuji beberapa orang sahabat yang gemar bersedekah seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau sedekahnya luar biasa, membebaskan budak, membebaskan Bilal yang ketika itu disiksa dan seterusnya. Maka Allah memuji Abu Bakar di beberapa ayat yang diturunkan di kota Mekah. Baik. Nah, ini Bapak Ibu adalah dalil-dalil wajibnya zakat sangat banyak, tidak saya bacakan satu persatu. Ya, intinya dalil-dalilnya begitu jelas, begitu banyak, ya, baik dari Quran maupun dari hadis, ya. Ya, dan bahkan juga kemudian kita melihat, menyimpulkan dari dalil-dalil tadi, sanksi bagi orang yang menolak zakat, ya. Sanksinya adalah yang pertama berdosa. Ini berlaku bagi orang yang punya harta, dia tahu bahwa zakat itu kewajiban, tapi dia tidak menunaikannya, ini berdosa. Dan dosanya itu menjadi dosa besar. Ya, nanti dalam Al-Quran disebutkan, ya, orang yang menyimpan harta emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat infak sedekahnya, maka bagi mereka azab yang pedih, yaitu pada hari di mana harta itu Allah jadikan setrika, gitu ya, bahasanya tidak dalam setrika, ya, fatukwa biha, memang harta tersebut dipanaskan oleh Allah lalu disetrika dengan harta itu ke punggung mereka, dahi mereka, dan lambung mereka, dan Allah katakan kepada mereka, fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan atas apa yang dulu kalian simpan-simpan, gitu ya. Maka dia berdosa. Dan yang kedua adalah dia diperangi. Kalau satu komunitas masyarakat, yang kami warga RW sekian menolak membayar zakat, itu boleh diperangi. Ya, tapi tentu harus izin imam, ya, izin penguasa, gitu ya. Tidak boleh kemudian asal main perang sendiri, yang memerangi itu adalah penguasa, imam. Nah, yang ketiga adalah dihukumi murtad kalau individu ada yang menolak, mengingkari zakat sebagai rukun Islam. Maka dia dihukumi murtad, ya, tapi kesemuanya sama, masuk ke dalam neraka.
Ya naudzubillah min dzalik. Ya. Dalil-dalilnya cukup banyak ya bahwa dianggap murtad, dalilnya adalah surat Fussilat ayat 6 sampai ayat 7 ya. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka besarlah bagi orang yang dan kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Jadi ini yang menggambarkan orang yang tidak menunaikan zakat dan mengingkarinya, dia dihukumi murtad. Ya. Dan kalau dia meninggal, dia tidak diperlakukan seperti seorang muslim, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan dikuburkannya tidak dengan tata cara penguburan Islami. Ya, oke Bapak Ibu, ini dalil-dalil yang lain, ancaman-ancaman tentang orang yang tidak membayar zakat, itu intinya itu dosa besar. Ya. Dan yang tadi yang paling saya dulu berpikir ketika masih kecil ya, kakek saya karena seorang ustadz, seorang ulama kampung, itu mengabarkan kepada saya bahwa nanti orang yang tidak berzakat itu disetrika dengan hartanya itu di hari kiamat. Saya pikir itu hanya kiasan ilustrasi gitu ya, tapi ternyata itu dalam Al-Quran ada, dalam surat At-Taubah ya. Itu Allah menyebutkan seperti itu. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum dan seterusnya. Kemudian disetrika ya lambung mereka, dahi mereka dan punggung mereka. Ya. Karena mereka menimbun harta dan tidak menunaikan zakatnya. Nah, ini Bapak Ibu, kesadaran kita itu masih kurang. Makanya ini sosialisasi zakat itu sangat penting bagi kita. Nah, sekarang kita masuk, ya Pak Ustadz nih, kalau kita mau menunaikan zakat, apa tata cara dan adab yang harus kita lakukan? Ada beberapa Bapak Ibu, yang pertama adalah ikhlas. Ya. Di antaranya dengan minimal tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti mustahik. Ya, artinya kita ikhlas, ya. Dan ikhlas itu ya tidak identik dengan tidak disebut. Ya, karena kalau zakat kadang-kadang memang harus disebut. Ya, seperti kalau orang mengeluarkan zakat mal, nanti amil zakatnya nanti bingung ketika ada orang datang, Pak nih saya mengeluarkan zakat mal saya nih 50 juta, mungkin dia punya deposito 2 miliar gitu ya. Bapak siapa? Saya hamba Allah aja. Nah, itu harus tercatat gitu ya. Meskipun nanti dia kalau tidak dipublis tidak apa-apa umpamanya, tapi diambilnya dia tercatat Pak Haji Fulan gitu ya. Tapi nanti ketika diumumkan di media laporan dari amil kepada para muzaki, tidak disebut namanya tidak apa-apa. Tapi dia harus dicantumkan namanya supaya juga menghindari kan ada money laundry dan seterusnya ya. Jadi yang pertama ikhlas, tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti. Tidak menyebut-nyebut itu artinya tidak menyebut-nyebut zakat dia gitu ya. Saya kemarin zakat di masjid itu 50 juta. Jadi membanggakan diri. Nah, itu berarti tidak ikhlas ya. Atau menyakiti mustahik. Nah, dia tuh orang-orang di sini nih songong-songong nih umpamanya. Naudzubillah. Padahal dulu saya kasih zakat ke mereka 30 juta umpamanya ya. Jadi itu adalah perkataan-perkataan yang membatalkan pahala zakat infak sodakohnya. Kemudian yang kedua, harta zakat tersebut tidak boleh dibeli atau diambil lagi. Jadi ada kasus dulu sahabat Nabi yang bersedekah seekor kambing gitu. Terus dipelihara oleh orang lain. Nah, ternyata orang lain yang melihara itu, ya, yang melihara itu artinya yang menerima zakat infak sodakohnya, orang miskin. Kan orang miskin ya dikasih kambing. Karena kan ada zakat dari kambing, kalau orang sudah punya 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing gitu. Nah mungkin sahabat ini ketika dulu mengeluarkan 1 ekor kambing, kambingnya itu kondisinya bagus, sehat, seger, kuat gitu. Pas sudah disedekahkan kepada fakir miskin, mungkin fakir miskinnya itu tidak pintar merawat kambing. Akhirnya kambingnya menjadi kurus, menjadi kecil gitu. Ya, lantas ketika dia lihat lagi dia mau beli ini, saya nggak tega ngelihat kambing saya ini, saya beli lagi. Maka Nabi bersabda di situ, ya, al-aidu fi hibatihi kal kalbi. Jadi orang yang mengambil kembali ya, atau membeli kembali barang yang sudah disedekahkan itu seperti seekor anjing. Yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Kemudian anjing itu muntah dan dia memakan kembali muntahannya tersebut. Nauzubillah. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, tapi kalau orang sekarang kebanyakan zakatnya itu berupa uang, ya, jarang yang wujudnya itu adalah hewan ternak. Yang ketiga, tidak mengumpulkan orang yang meminta untuk datang ke rumah, namun hendaknya dibagikan ke tempat-tempatnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjadi ikatan alumni ini
ada juga penghimpunan dana zakat infak sedekah. Ya, nanti dana itu ketika akan mendistribusikan jangan diundang ke rumah kita, ya, tapi kita yang datang ke mereka. Ya, mungkin tidak harus kitanya langsung, kita bisa nyuruh orang yang kita percaya atau melalui RT RW, ya, atau melalui tokoh masyarakat lain atau melalui masjid yang kita percaya gitu ya. Jadi jangan mereka yang diundang, ini adab. Ya. Dan di Indonesia ini kan seringnya tuh begitu, diundang ke rumah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang kaya itu punya ego sebagai orang kaya gitu. Dia seneng lihat orang fakir miskin ngantri panjang, dia ngasih-ngasih uang. Wow. Itu orang kita tuh senengnya itu dilihat gitu ya. Padahal ya bagusnya kalau zakat infak sedekah itu bukan begitu. Kalau dengan begitu tuh mencederai secara tidak langsung hati para mustahik. Jadi harusnya langsung kita datang ke rumahnya kasih baik-baik, ya, tidak dilihat orang, kan malu gitu. Apalagi kadang-kadang di beberapa daerah kan sampai terinjak-injak gitu, sampai, aduh masya Allah. Dan zakat yang dikasih juga nggak banyak, cuma Rp20.000 satu amplop bisa 20.000, 20.000, 20.000, tapi yang antri banyak sekali sampai berdesak-desakan dan kemudian menimbulkan korban jiwa bahkan. Ini kan tahun-tahun lalu sering kita dengar ya. Nah ini tidak ahsan ya. Kemudian yang keempat adalah zakat dikeluarkan dari harta yang terbaik, ya. Jangan dari harta yang buruk. Punya emas yang udah jelek gitu kan, ini aja dikeluarin buat zakatnya. Kambing yang udah kurus, sudah mau mati ya, baru dikeluarkan. Ini aja nih buat zakat nih gitu ya. Uang yang udah lecek-lecek yang udah nggak laku baru buat zakat. Jangan keluarkan dari yang terbaik ya, karena itu pahalanya luar biasa. Ya besar ya. Kemudian yang kelima adalah, nah ini yang penting, hendaknya dia salurkan melalui amil zakat yang amanah dan profesional. Lembaganya silahkan masing-masing. Mungkin kalau yang Muhammadiyah dia punya lazismu, yang NU punya lazisnu ya. Kalau yang umum gitu ya, yang tidak ormas-ormas tertentu ya ada rumah zakat, dompet duafa ya, dan yang lain-lain. Silakan yang menurut kita amanah dan profesional atau kita percaya punya keyakinan terhadap lembaga tersebut, punya integritas gitu ya, maka kita tafadhol bisa menunaikan zakat infak sedekah melalui lembaga itu. Apakah salah menyalurkan sendiri? Tidak salah. Ya, tetapi memang kalau menyalurkan melalui lembaga itu secara keikhlasan lebih terjaga, secara distribusi lebih merata. Secara ilmu fikih, Bapak Ibu, kan tadi sudah disampaikan bahwa yang berhak menerima zakat itu hanya mustahik yang 8 asnaf. Nah, kalau lembaga amil zakat, dia sudah harus punya database tuh. Siapa fakir, kriterianya seperti apa. Siapa miskin, kriterianya seperti apa. Siapa ghorimin, siapa fisabilillah, siapa ibnu sabil. Dia sudah punya database gitu. Sehingga dia tidak salah sasaran. Nah, kalau kita yang distribusi sendiri, bisa dan berpotensi salah sasaran. Maka baiknya, ya kalau baiknya, kalau saran saya, sebagian besar dari zakat kita, mungkin 60% lewat lembaga amil. Nanti yang 40% atau 30%-nya, sepertiganya gitu ya, baru kita distribusi sendiri, cari fakir miskin yang kekurangan di tempat kita atau melalui masjid di rumah kita. Ya, kalau masjid kan juga ada panitia amil zakatnya, ya ini kita sampaikan di zakat mal gitu ya. Nanti masjid yang akan mendistribusikan. Kalau masjid ya lumayan karena ada ustadz di masjid biasanya yang menjadi tempat konsultasi mereka. Ya. Dan di zaman Nabi, Nabi selalu menunjuk sahabat menjadi amil dan nanti semua sahabat yang lain membayarnya melalui amil itu, gitu ya. Nah kemudian membaca doa, Bapak Ibu jangan lupa kalau membayar zakat baca doa ini. Ya, apa doanya? Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Sekali lagi, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah harta zakat ini sebagai suatu keberuntungan dan janganlah engkau jadikan harta zakat ini sebagai suatu kerugian. Ya, ini di antara doa. Tidak wajib membaca doa, tetapi dengan doa itu kita merasa lebih yakin, lebih nyaman, lebih ikhlas, ya lebih mantep gitu ya. Nanti materinya akan saya share ya supaya nanti kalau yang belum hafal bisa membaca doa ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, nanti bagi panitia, bagi amil zakat, nah kalau amil dia sudah harus ada ilmunya. Nah, dia nanti membacakan doa ketika dia menerima zakat dari para muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, maka nanti amil akan menerimanya dan kemudian membacakan doa. Karena tugas amil itu adalah mendoakan
Ya selain menerima, dia mendoakan muzaki. Ya. Di dalam surat At-Taubah itu Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya, wa shalli alaihim itu artinya doakan mereka. Maka doa dari Amil adalah ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Yang maknanya adalah semoga Allah memberi pahala dari apa yang kau berikan dan Allah memberkahimu dari apa yang kau sisakan dan Allah menjadikannya suci bagimu. Kira-kira itu. Nah, yang ke-8 Bapak Ibu, adab membayar zakat segera. Memang sudah jatuh temponya sekarang, sudah haulnya sekarang, tunaikan sekarang, jangan ditunda-tunda. Dan yang ke-9 dianjurkan dalam memberi zakat menjadikan fuqara menjadi mampu. Ya, makanya zakat itu bagusnya programnya jangan hanya sekali ngasih selesai, enggak, tapi bergulir. Ya, kadang-kadang orang miskin di kita itu bukan hanya miskin secara materi, tapi secara mentality juga miskin. Ya, saya pernah suatu saat diundang di sebuah kawasan itu orang-orang karena itu perusahaan ya, perusahaan minyak di Dumai di Riau sana. Tapi saya lihat lingkungan luar komplek itu miskin-miskin. Terus saya tanya ke masjid situ ya, kan karena saya diundang di situ beberapa hari, apa program yang sudah kita jalankan, masjid jalankan buat masyarakat sekitar. Mereka katakan masyarakat di sini itu tadi kadang-kadang ada sebagian yang tidak punya daya juang hidup gitu. Jadi sudah miskin harta, dia miskin miskin mental gitu. Contohnya apa saya tanya. Jadi ketika mereka kita deketin, kita tawarkan zakat, bentuknya adalah memelihara 3 ekor kambing. Jadi kita belikan kambing, kata panitia, kata pengurus masjid di situ, ya 3 ekor, 1 jantan, 2 betina. Suruh melihara dan di mereka itu rumput banyak. Gitu. Nanti kalau sudah beranak, kambing itu dibagi 2, ya, supaya nanti bisa bergulir ke mustahik-mustahik yang lain begitu kira-kira. Itu nggak mau Bapak Ibu. Udah kalau ngasih zakat uang aja deh, jangan ngasih kambing, saya maunya uang aja gitu. Jadi bayangkan ya, padahal tinggal melihara kambing juga mereka kan gampang aja ya, dilepas aja hidup ibaratnya begitu. Tapi suruh ngawasin aja nanti kalau beranak pinak dibagi 2, itu nggak mau gitu. Jadi miskin secara mental. Nah, jadi ini PR kita banyak ya. Jadi harus membangun mentalitas mereka dulu, baru kemudian kita berikan modal. Kalau tidak dibangun mentalnya, dikasih modal pasti habis. Ya. Nah ya, sekarang kita masuk ke syarat zakat, syarat harta yang wajib dizakatin. Jadi ketika kita mau mengeluarkan zakat, Bapak Ibu, ada syarat-syaratnya. Apa? Yang pertama halal dan thayyib. Ya. Halal dan thayyib artinya jangan harta yang kotor. Harta yang kotor tidak akan diterima oleh Allah. Hasil korupsi, ya, money laundry, ya, atau hasil yang kecurangan gitu ya. Dalam hadis Nabi bersabda, la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak sah, ya. Maksudnya harta yang curang, harta yang batil, harta yang haram, kira-kira begitu. Jadi pastikan harta kita, kecuali kalau yang kita tidak tahu, ya. Seperti tadi, saya bekerja, umpamanya saya dosen gitu kan, ngajar 7.30 sampai 9.40 gitu ya, satu sesi. Nah, saya kadang-kadang baru masuk kelas, harusnya kan 7.30, 7.35 saya baru masuk kelas, ada 5 menit gitu ya. Ya mungkin kemakan saya sambil jalan mencari absensi di sekretariat atau saya nyiapin apa gitu ya. Nah, itu bisa dibersihkan dengan zakat, insya Allah. Yang kedua bersifat produktif. Kalau yang tidak produktif, Bapak Ibu punya tanahnya nggak diapa-apakan, maka nggak ada zakat atas tanah itu. Kecuali kalau tanahnya kemudian diberdayakan, ada hasil taninya, nah, nanti ada zakat pertanian. Atau dibangun rumah kontrakan, ada hasil kontrakannya, nah itu baru dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau tanah itu nggak diapa-apakan, tidak ada zakatnya. Ya. Nah, kecuali harta yang memang dia walaupun secara nas itu tidak diapa-apakan pun tetap dikeluarkan zakatnya, yaitu uang dan emas gitu. Bapak Ibu punya uang taruh di bawah kasur gitu ya, 100 juta, tahun lalu udah dikeluarkan zakatnya 2,5%, sekarang harus dikeluarkan zakatnya lagi gitu. Atau ibu-ibu juga punya emas, di atas 85 gram, nggak diapa-apakan, itu wajib zakatnya. Ya. Tapi kalau yang di luar itu, maka dia harus bersifat produktif. Yang ketiga, milik penuh.
dan berkuasa menggunakan harta tersebut. Kalau bukan milik penuh, seperti umpamanya ada orang invest ke saya, Pak Ustadz ini ya punya usaha kambing ya umpamanya, saya tidak punya usaha itu. Ini saya mau invest dong, bisa nggak? Oh ya bisa, ini 100 juta. Dia invest ke saya 100 juta supaya saya belikan kambing, kemudian saya ternakan kambing umpamanya. Nah, 100 juta tadi Bapak Ibu itu bukan uang saya. Maka saya tidak wajib mengeluarkan zakat atas 100 juta itu. Yang wajib siapa? Pemiliknya. Gitu. Ya, nanti saya komunikasikan dengan pemiliknya, Bapak itu jangan lupa dizakati, gitu ya. Atau berkuasa menggunakan harta tersebut. Kalau saya punya uang tapi tidak berkuasa menggunakan harta tersebut, maka tidak diwajib dikeluarkan zakat. Seperti contoh Bapak Ibu punya uang di BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang karyawan kan biasanya dari kantornya kan dibayar oleh kantornya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu uang kita di sana. Ada yang full ditanggung oleh kantornya, ada yang patungan, kantor sebagian, kita sebagian. Diiur setiap bulan. Bapak Ibu bekerja udah belasan tahun di situ. Pasti jumlahnya cukup besar. Tapi itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa menggunakan harta tersebut. Dikeluarkan zakatnya kapan? Nanti, ketika dia sudah dicairkan. Begitu kita sudah selesai masa kerja kita, bisa dicairkan. Nah, baru ketika dicairkan, kita terima langsung potong 2,5% dari harta yang kita terima itu BPJS Ketenagakerjaan. Itu pun juga Bapak Ibu harus pisahkan dulu ya, karena di situ ada ribanya ya. Ada pengembangannya, yang pengembangannya itu adalah bersumber dari riba, ya, dari bunga ya. Yang keempat adalah mencapai nisab. Tadi nisabnya sudah saya sampaikan 85 gram emas ya, berasal dari hadis Nabi 20 dinar, dan 20 dinar itu per dinar adalah 4,25 keping ya, 4,25 gram dikali 20 sama dengan 85, dikali harga emas sekarang 800.000 berarti 68 juta. Kalau sudah punya tabungan Bapak Ibu ya, sudah sama dengan atau lebih dari 68 juta, maka Bapak Ibu jangan lupa keluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Dan jangan khawatir hartanya akan habis. Nabi memberikan garansi, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang suatu harta karena zakatnya. Bahkan dia akan berkah dan akan bertambah. Yang kelima, surplus dari kebutuhan primer. Kalau yang dipakai kebutuhan sehari-hari tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi yang tadi uang simpanan kita, sebagai contoh, Bapak Ibu punya 2 rekening. Rekening satu sebagai simpanan, rekening satu lagi sebagai operasional. Untuk belanja bulanan, untuk transportasi segala macam. Yang uang untuk transportasi dan belanja harian tidak dikenakan zakat. Tapi yang dikenakan zakat adalah yang simpanan itu pun juga harus sudah haul setahun. Ya. Kemudian yang keenam, terbebas dari hutang. Ada hutang yang jatuh tempo di bulan ini, dilunasi dulu hutangnya. Ya mungkin ada hutang, mungkin bantu orang tua sakit apa gimana gitu ya dulu, terus pinjam uang, terus kita yang lunasinya, maka itu dikeluarkan dulu. Tapi yang hanya jatuh tempo bulan ini gitu ya. Jangan diakumulasi. Kalau yang seperti cicilan rumah diakumulasi, maka nanti tidak akan mengeluarkan zakat kalau begitu. Tapi yang jatuh tempo di bulan ini. Kemudian yang ketujuh, berlalu setahun atau haul. Setahun ini adalah setahun Hijriyah, bukan setahun Masehi. Ya. Karena ada selisih 11 hari antara tahun Hijriyah dengan tahun Masehi. Oke, jadi sini zakat Bapak Ibu ya. Oh ya Pak Yudi, nanti kalau waktunya memang sudah ini, saya diingatkan saja. Ya. Ini saya akan, yang penting Bapak Ibu, zakat terbagi menjadi beberapa bagian. Supaya simpel, terbagi 2 saja, fitrah dan mal. Nanti yang mal ini terbagi menjadi banyak bagian. Ada emas, perak, tabungan, perniagaan, investasi, penghasilan, peternakan, dan pertanian. Ya, ini akan kita kupas. Ya. Karena ini yang ada. Nah, kalau peternakan juga tidak akan saya kupas, karena jarang di antara kita yang punya ternak langsung. Ya. Mungkin kalau zaman dulu di daerah ya banyak, sekarang udah jarang. Nah, Bapak Ibu, kalau zakat fitrah jangan lupa Nabi mewajibkan kepada kita 1 sok ya, mengeluarkan zakat fitrah ya, berupa kurma atau gandum ya. Ya, ini semuanya wajib. Orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kecil, besar, dewasa, ataupun anak-anak, ya miskin atau kaya. Semua wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena ini merupakan zakat yang mengiringi kewajiban kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Bahkan di salah satu pendapat, itu janin yang ada di perut kandungan ibunya itu juga wajib dikeluarkan.
Tapi sebagian mazhab yang lain mengatakan kalau dia belum lahir, belum disebut sebagai manusia dan dia belum berkewajiban untuk menunaikan zakat. Nah, berapa besarannya? Ini belum saya update di sini. Ada 3 pandangan Bapak Ibu. Ya, pandangan pertama adalah ya ada yang mengatakan 1 sok itu setara dengan 2 kilo 176 gram, ya, atau 2,176 kilogram, kira-kira begitu. Ini ada dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Wadilatu Syekh Wahbah Zuhaili, meskipun juga di sisi yang lain beliau mengatakan, ada juga pendapat yang mengatakan 1 sok itu sama dengan 4 mud. Ya. Mud itu takaran bentuknya seperti literan, tapi lebih kecil. Cuma dia bentuknya beda, Bapak Ibu. Kalau literan itu kan dari bawah ke atas sama ya. Kalau sok itu, ya, kalau mud itu dia seperti literan, tapi semakin ke atas semakin mengerucut gitu, jadi kayak kuncup gitu. Nah 1 mud itu adalah 675 gram. Jadi kalau 1 sok itu 4 mud, ya, maka kalau dihitung dia tidak 2,5 kg, tapi menjadi ya 675 gram dikali 4 sama dengan 2,7 ons gitu ya. Maka sebagian masjid ada juga yang dia menetapkan tidak 2,5 kg, tapi 2,7 kilo. Ya. Ada juga yang menghitungnya bahkan sampai 3 kilo gitu ya. Nah, silakan aja Bapak Ibu, ya 2,5 kg juga ada dasarnya, 2,7 juga ada dasarnya, dan 3 kilo juga boleh ya. Kalau saya prinsipnya jangan kurang, kalau lebih tidak masalah. Toh lebihnya juga tidak seberapa. Mungkin kalau sekarang ya 2,5 kg beras itu ya harga beras itu adalah 12.500 yang kualitasnya udah cukup bagus, ya sekitar 40 ribuan ya. Mungkin kalau kita genapkan jadi 50 ribu per kepala, menurut saya lebih baik ya, karena lebihnya bisa jadi sedekah daripada kita kurang. Nah, Bapak Ibu, sekarang adalah permasalahannya adalah boleh nggak sekarang kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Ini menjadi isu yang cukup lama dibahas. Ini secara garis besar saya sampaikan aja Bapak Ibu. Ada 2 pendapat ya. Pertama pendapat jumhur ulama, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi'i. Itu mereka bertiga mengatakan bahwa zakat fitrah harus ditunaikan dengan bentuk aslinya, yaitu makanan pokok yang masih mentah. Di zaman Nabi tadi disebutkan gandum dan kurma, gitu ya. Ya. Nah, gandum dan kurma. Nah, karena di kita di Indonesia ini makanan pokoknya bukan gandum dan juga bukan kurma, orang Indonesia kalau makan kurma 2 kilo juga ya, udah sahur belum? Belum, Ustaz, tadi pagi makan kurma doang 2 kilo ya. Jadi dianggapnya makan kurma 2 kilo itu belum sahur, padahal sahur cukup dengan 3 butir kurma umpamanya dan 1 teguk air namanya ya. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i, zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok bentuk mentahnya. Ya, dan dalam hadis yang disebut itu adalah kurma, kemudian gandum, ya, dan juga sejenis-jenisnya yang lain, makanan Arab. Nah, beras itu tidak ada dalilnya, Bapak Ibu. Ya. Beras pun tidak ada dalilnya, itu juga dianalogikan, dikiaskan. Jadi, nah karena kita makanan pokoknya itu adalah nasi, maka bentuk mentahnya adalah beras, maka dikeluarkan beras. Tapi beras sendiri tidak ada dalilnya, karena Nabi tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah berupa beras. Nah, tapi yang menarik adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, dia ngelihat zakat fitrah itu dari sisi maqasidus syariahnya. Maqasid itu adalah esensinya itu apa zakat fitrah itu. Dalam hadis disebutkan bahwa agnuhum anisu'al fi hadzal yaum. Jadi cukupkan fakir miskin dari meminta-minta di hari ini. Maksudnya di hari raya Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu artinya Aid itu hari raya, Fitri itu artinya berbuka. Nah, Aid Fitri itu artinya hari raya berbuka, makanya hukum berpuasa pada hari raya Idul Fitri itu haram. Orang harus makan pada hari itu, orang harus senang pada hari itu, orang harus kenyang pada hari itu. Dan cukupkan mereka dari meminta-minta di hari itu, kata Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan juga yang beberapa yang lain, ya, itu berkata mereka adalah itu lebih mengena kalau ditunaikan dengan uang gitu, dibandingkan dengan beras, dengan makanan pokok. Ya, dan ada juga analogi yang lain bahwa apalagi di Indonesia itu orang tidak lebaran, tidak menyebut dia lagi lebaran kalau di rumahnya ketika lebaran dia ada beras, tapi yang dia masak adalah nasi putih dengan sayur bayam umpamanya. Ketika Idul Fitri ada keluarga di Jakarta, di sekitar kita, dia masak nasi putih sama lauknya adalah sayur asam, sayur bayam umpamanya. Itu anak-anaknya akan protes. Mak, kita kok yang lain lebaran kita kagak lebaran? Kata maknya kita lebaran,
itu yang lain makan ketupat sama opor ayam, kita makan nasi sama sayur bayam gitu ya. Dia tidak akan ngerasa bahwa itu seperti lebaran gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya sebagai amil dan panitia zakat, saya akan terima dua-duanya, Bapak Ibu. Yang datang ke masjid ya membawa beras akan diterima, yang juga mentransfer pakai uang, saya akan terima juga. Karena dua-duanya punya dasar. Jumhur ulama melihat dari nasnya, kalau Hanafi melihat dari maqasidus syariahnya. Jadi kalau jumhur ulama dari tekstualnya, kalau Hanafiyah dari kontekstualnya. Apa yang dibutuhkan dari zakat fitrah itu? Karena kadang-kadang juga begini, ini kasus terjadi. Ini bukan kiasan, tapi ini terjadi. Orang nerima beras, ya, 2,5 kilogram gitu kan. Tapi dia ketika mau memasak, dia tidak ada yang digunakan untuk masak. Akhirnya dia pergi ke warung, ngejual kepada warung itu, Pak, tolong beli dong beras saya. Nah, karena yang warung kan juga nggak butuh beras juga kan, akhirnya dibelinya dengan harga murah. Mungkin 2,5 kilo dari Muzaki membelinya adalah 40.000, akhirnya dijual sama Mustahik ini ke toko beras, paling diterima uangnya cuma 25.000 gitu. Nah, jadi ini kenyataan nih Bapak Ibu ya, artinya ini bukan kiasan-kias, tapi itu kenyataan yang ada di lapangan. Nah, makanya kalau bagi kita menurut saya yang bagus adalah dikombin aja. Saya senang di waktu tahun-tahun sebelumnya ketika membantu menyalurkan itu, yang disalurkan itu adalah beras ya, dan juga ada amplop yang isinya uang gitu. Nah, ini komplit. Jadi kita ngasih ke fakir miskin itu komplit. Ada berasnya, ada uangnya. Sehingga mereka juga uangnya bisa digunakan untuk membeli lauk pauk gitu ya. Dan berasnya bisa dimasak untuk ketupat atau untuk nasi atau untuk lontong sesuai dengan kemampuan mereka memasaknya. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dalil-dalilnya ada ini, saya mungkin akan skip aja dalil-dalilnya. Ya, saya akan langsung karena kita kan di sini bukan untuk memperdebatkan dan tajam khilafiyah itu ya, tapi kita mencari solusi buat masyarakat kita sekarang yang terbaik itu apa ya. Dan di MUI sendiri zakat dengan harganya itu dibenarkan. Nah, sekarang kita masuk ke zakat mal berupa emas Bapak Ibu ya. Ini kalau emas tadi ini hadis yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ini kursor saya nih, saya letakkan kursor saya ini, mudah-mudahan bisa dilihat di sana, yang mengatakan bahwa zakat emas itu 20 dinar ini. Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 'ishruna dinar ya. Kalian tidak wajib mengeluarkan apapun sampai kalian memiliki 20 dinar. Wahala 'alaihal haul dan sudah genap setahun. Nah, 20 dinar ini Bapak Ibu sama dengan 85 gram emas. Jadi ibu-ibu tolong kalau yang punya emas, ya itu dihitung emasnya. Kalau emas ibu-ibu sudah melebihi 85 gram, maka ibu-ibu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Caranya bagaimana? Dirupiahkan aja. Contoh, saat saya punya 100 gram, ini biar gampang gitu ya. Berapa zakat emas saya? Maka dikalikan aja 100 gram dikali 800.000, berarti 80 juta. Kemudian kita hitung aja di kalkulator 80 juta, ya, dikali, coba sebentar, biar saya langsung 80 juta, ya, dikali 2,5%. Sama dengan 2 juta. Maka zakatnya adalah ibu mengeluarkan uang 2 juta. Salurkan kemana? Bagus ke lembaga amil zakat, atau ke masjid dekat sekitar, ya. Atau sebagian bisa ke lembaga zakat, sebagian kita salurkan sendiri ke fakir miskin yang kita kenal juga. Tapi pastikan bahwa mereka fakir miskin ya, bukan hanya karena mereka dekat sama kita. Gitu. Kira-kira begitu ya Ibu, ini supaya singkat. Nah, kemudian, nah, tadi ada sedikit pengecualian Bapak Ibu ya, terkait dengan zakat emas perhiasan. Kalau emas yang sehari-hari ibu-ibu pakai, seperti umpamanya cincin, ya, kemudian anting, ya, setiap hari ibu pakai, maka itu boleh dikecualikan, tidak dihitung zakatnya. Ya, jadi yang disimpan aja. Tetapi yang sekali-kali dipakai, seperti kalau kondangan gitu ya, nah itu dihitung. Ya. Cuma kalau yang setiap hari dipakai seperti cincin, anting, atau kalung sekedarnya ya mungkin 4 sampai 6 gram gitu ya. Wajar itu tidak usah dihitung, tidak apa-apa. Tapi sisanya yang disimpan atau yang ketika dipakai hanya ketika kondangan saja ya, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang tabungan, deposito, simpanan uang, investasi keuangan itu bagaimana zakatnya? Sama Bapak Ibu, ya tolong dihitung. Ya, berapa jumlah tabungan Bapak Ibu sekalian? Yang tabungan, yang saving ya, bukan yang rekening dipakai keperluan sehari-hari. Yang kedua, depositonya berapa? Ya, jadi tabungan, deposito. Kemudian yang ketiga, punya surat berharga nggak? Mungkin punya reksadana, punya sukuk gitu ya.
atau punya unit link ya yang syariah gitu ya, maka tuh dihitung berapa NAB-nya atau NAV-nya, net asset value-nya. Kalau di total jumlahnya sudah melebihi 68 juta, maka Bapak Ibu wajib mengeluarkan zakat. Contoh jumlahnya 100 juta Ustadz, berarti zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Jumlahnya 200 juta Ustadz, kali 2,5%, jumlahnya lebih dari 5 juta. Ya, jumlahnya 1 miliar Pak Ustadz, ya kali 2,5%, 25 juta. Punya 2 miliar Pak Ustadz, ya udah kali 2,5% sama dengan 50 juta, demikian seterusnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu kira-kira simple ya. Kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu, zakat perniagaan atau perdagangan. Ustadz, saya bukan karyawan, saya bukan ini, tapi saya usaha perniagaan gitu, perdagangan. Saya jual beli mebel umpamanya. Bagaimana menghitung zakatnya? Cara menghitungnya begini Pak. Ya, modal diputar, ini ada saya kursor saya nih, atau ya, saya kasih tanda ya. Nih, modal diputar ditambah, nggak bagus ini ya. Ini rumusnya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu dihitung ini. Modal yang diputar berapa? Ya, ini aset lancarnya berapa? Aktiva lancarnya berapa? Ditambah keuntungan yang diperoleh selama setahun, ditambah piutang yang mudah dicairkan. Ya, selama setahun ini udah ngirim barang tapi belum dibayar, mungkin baru dibayar nanti seminggu lagi umpamanya, tapi insya Allah akan dibayar. Nah, itu yang dihitung. Nah, modal yang diputar ini Bapak Ibu adalah aset yang diperjualbelikan. Kalau saya pedagang mebel umpamanya, berapa jumlah atau nilai mebel yang saya jual itu, ya lemari, ya kursi, ya sofa, ya segala macam, nilainya berapa? 100 juta umpamanya. Keuntungannya berapa? 10 juta dalam setahun ini bersih. Ini supaya gampang aja ya. Terus piutang yang udah dicairkan berapa? Dia udah ngirim barang, pembayarannya belum. Mungkin tinggal nunggu, karena sekarang hari Ahad ya. Mungkin 3-4 hari ke depan baru dibayar. Nah, itu dihitung aja. Ya. Itu jumlah yang harus dihitung, modal diputar, tambah keuntungan, tambah piutang yang udah dicairkan, dikurangi. Ada faktor pengurangnya apa? Hutang. Punya hutang nggak? Ya. Oh, nggak punya hutang gitu kan. Kerugian ada nggak? Hutang punya umpamanya. Hutang ada nggak? Ada. Berapa? 5 juta gitu ya. Kemudian kerugian ada nggak? Nggak ada. Maka dijumlahkan tadi 100 juta modal tambah 10 juta ya keuntungan bersih selama setahun tambah 3 juta piutang yang mudah dicairkan dan itu merupakan keuntungan dikurangi kerugian atau dikurangi hutang 5 juta ya kemudian kita kali 2,5% ya sama dengan 2.700.000 rupiah itu yang harus kita keluarkan. Rumusnya sama kira-kira seperti ini. Termasuk Bapak Ibu kalau punya perusahaan ya punya perusahaan ingin mengeluarkan dari dari zakat dari modal perusahaan tersebut. Cara ngitungnya sama, modal diputar ya. Kalau bangunan gedung fisik perusahaannya nggak usah dihitung ya, tapi modal diputarnya aja. Tambah keuntungan bersih yang dicatatkan dalam perhitungan rugi laba, nama piutang yang udah dicairkan kalau ada, kalau udah tutup buku biasanya nggak ada, dikurangi hutang dan kerugian yang jatuh tempo pada saat ini. Kalau jumlahnya sudah melebihi 85 gram emas, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kurang, tidak wajib. Oke, ya. Nah, zakat investasi aset seperti kontrakan gitu ya. Nah, ini juga lebih sederhana. Itu adalah dikeluarkan zakatnya setiap kali kita menerima uang hasil kontrakan. Ya, umpamanya seseorang punya kontrakan 5 pintu, ya, satu pintunya disewakan 10 juta. Nah, kemudian di Ramadan ini menerima uang kontrakan 5 pintu, masing-masing 10 juta kali 5, 50 juta, tinggal kali 2,5%, 1.250.000 rupiah itu zakatnya. Ustadz, kan 50 juta belum nisab. Nah, kalau kontrakan, nisabnya bukan ke emas, tapi nisabnya ke pertanian. Dikiaskan dia mendapatkan uang kontrakan seperti petani mendapatkan uang panen, mendapatkan hasil panen. Nah, kalau pertanian itu dia nisabnya bukan 85 gram emas, tapi nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak hitungan Badan Amil Zakat Nasional itu setara dengan 524 kilogram beras. Yang kalau harga beras 12.500 per kilo, maka angkanya adalah 6.550.000 rupiah gitu ya. Maka kalaupun satu pintu kita dapat kontrakan cuma satu pintu 10 juta, maka kita tetap wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% aja. Murah kok, cuma 250.000 gitu ya, tidak banyak, tidak besar. Ya, termasuk kalau kita punya aset-aset lain yang disewakan, ruko yang disewakan ke mana, ke perusahaan gitu ya, langsung nyewanya 5 tahun, langsung dibayar di muka.
5 tahun 500 juta, maka keluarkan 500 juta kali 2,5%, yaitu 12 juta 500 ribu rupiah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kontrakan dikeluarkan eh, ininya, zakatnya setiap kali menerimanya. Nah sekarang masalahnya adalah kalau sewa mobil, karena mobil itu kan sewanya harian. Ini bisa diakumulasi selama setahun atau per bulan. Ya, kalau saran saya per bulan aja Bapak Ibu. Kalau setahun nanti terlalu banyak, berat mengeluarkannya. Jadi per bulan. Umumnya sehari disewa 500.000. Dalam satu bulan rata-rata 20 hari dia disewa. Berarti kan kurang lebih berapa tuh? 500.000 kali 10 aja 5 juta. Berarti 10 juta. Di 10 juta dikali 2,5%, 250.000 dikeluarkan zakatnya setiap bulan. Ya, jadi setelah dikurangi biaya-biaya perawatan mobil dan seterusnya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Tidak sulit. Nah, sekarang kita masuk ke zakat penghasilan. Ini agak dilema. Ya, sebagian mengatakan bahwa tidak ada nas tentang zakat penghasilan, tapi sebagian yang lain ada nasnya. Nah, saya tidak ingin masuk ke polemik dilema itu, tapi saya ingin menyampaikan bahwa nas-nas yang menunjukkan bahwa zakat penghasilan itu ada, itu diantaranya adalah nas surat Al-Baqarah 267. Yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang baik-baik yang kasabtum, yang kalian usahakan. Jadi ini segala jenis yang kalian usahakan. Di zaman Nabi usaha itu memang yang populer cuma 3. Pertama adalah perdagangan, karena orang Mekah itu rata-rata pedagang, ada zakat perdagangan. Yang kedua adalah perkebunan, orang Madinah itu rata-rata punya kebun kurma. Dan yang ketiga peternakan. Orang muhajirin maupun orang ansor itu rata-rata punya sebagian, ya tidak rata-rata, punya peternakan unta atau domba. Nah, sehingga nas-nasnya itu berkisar 3 ini. Di zaman Nabi tidak ada kaum berdasi yang kemudian digaji bulanan atau konsultan yang mengawasi proyek dan kemudian dari hasil proyek dia mendapatkan ini, atau dokter atau akuntan atau apa, tidak ada. Tapi kalau kita lihat nas-nas yang ada dan juga yang lain itu menunjukkan bahwa setiap yang punya penghasilan dan penghasilannya itu lebih dari yang dibutuhkan, maka dia wajib dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Tapi kalau yang punya pendapat berbeda ya silakan aja, tidak apa-apa. Ya. Nah, saya langsung masuk aja supaya ringkas ke sini Bapak Ibu, ya, karena mungkin waktu sebentar. Nah, ini. Dasar zakat penghasilan itu yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Qurannya tadi Al-Baqarah 267 dari Makasabtum. Dan yang kedua adalah hadis mutafakun alaih riwayat Ibnu Abbas ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Di situ disampaikan bahwa beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan didistribusikan kepada orang-orang fakir mereka. Ulama mengatakan yang namanya harta yang diambil itu termasuk yang dimiliki dan yang dihasilkan. Ya. Dan yang dihasilkan tadi bisa dari peternakan, bisa dari pertanian, bisa dari usaha yang lain. Yang kedua adalah yang pertama kali menerapkan zakat penghasilan itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika waktu itu pegawai pemerintahan sudah digaji dan dikutip dari dari gaji mereka yang mereka terima itu sebagian untuk zakat dari penghasilan mereka. Artinya sejak zaman dulu sudah ada, bukan hanya sekarang zakat penghasilan itu. Tapi memang di zaman Nabi belum. Kemudian esensi kasab atau usaha itu, tadi bahwa di zaman Nabi, kasab itu adalah rata-rata perdagangan, pertanian, dan peternakan. Sementara di zaman sekarang lebih kompleks. Ada konsultan, ada profesional, dokter, akuntan, ya, konsultan, dan seterusnya. Ada karyawan, pegawai pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. Guru, dosen, saya dosen, gitu ya, dan seterusnya. Tapi intinya itu semua adalah kasab. Juga dari sisi aspek keadilan Bapak Ibu, coba kalau kita perhatikan ya, kita renungkan, umumnya begini. Pertanian itu zakatnya 5% dan nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu 524 kg beras. Itu dia wajib zakat 5%. Jadi contoh begini Bapak Ibu. Ada seorang petani, dia punya beberapa petak sawah, dia panen 1 ton, 1000 kilo. Ya. Dia wajib mengeluarkan zakatnya 5%. Nah, petani itu dia panen selama 4 bulan. Jadi 4 bulan dia bekerja, begitu panen dapat 1 ton, dia jual 1 ton itu kali 10.000 umpamanya. Ya, kalau kita beli di pasar kan 12.500 ya, karena sudah lewat distributor, lewat segala macam ya kan, orang pada ngambil keuntungan. Tapi petani menjualnya adalah 10.000 per kilogram. Sehingga 1 ton itu yang dihasilkan petani tadi, itu kalau dirupiahkan 1 ton kali 10.000 cuma 10 juta rupiah. Dan dia bekerja 4 bulan. Artinya kalau dalam 4 bulan dia mendapatkan 10 juta, kalau kita rata-rata per bulan, dia per bulan penghasilannya kira-kira 2,5 juta.
Nah, orang yang berpenghasilan 2,5 juta, keringatannya seperti itu, capeknya seperti itu, dan punya potensi gagal panen, itu wajib mengeluarkan zakatnya 5%. Ya. Nah, bagaimana dengan seorang manajer di perusahaan, gajinya mungkin 20 juta, 30 juta, atau direktur di perusahaan, atau di bank-bank itu kan, direktur gaji direktur bank kan besar-besar, ya. Udah sampai, ada yang sampai 100 juta gitu ya, atau bahkan lebih, ya. Dia tidak mau mengeluarkan zakat karena tidak ada nasnya gitu. Jadi ada semacam ketidakadilan. Petani yang sebulan 2,5 juta penghasilannya dengan pejabat di bank yang gajinya mungkin puluhan bahkan bisa ratusan juta, yang petani mengeluarkan zakat 5%, yang profesional tidak mau mengeluarkan zakat, alasannya adalah karena aspek keadilan gitu. Nah, alasannya adalah karena tidak ada nasnya. Maka di sini mengusik rasa keadilan. Berarti Islam tidak adil dong memperlakukan petani dan profesional gitu. Tapi lagi-lagi ya ini kembali ke pemahaman ya. Silakan aja Bapak Ibu, kalau saya lebih memilih ya ini adalah termasuk kasab yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ada fatwa-fatwa ulama, diantaranya adalah fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Bapak Ibu bisa searching di Google ya untuk download PDF-nya ya. Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan itu dikatakan wajib oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islami wa Adillatuhu, Syekh Abu Zahra dan seterusnya, itu semuanya menyatakan bahwa dari penghasilan yang kita peroleh itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang kalau dikeluarkan zakatnya, itu metodenya seperti apa? Ada dua pendekatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan menggunakan dasar emas, dan yang kedua dengan menggunakan dasar pertanian. Ya. Nah, dua-duanya merupakan cara yang dibenarkan. Ya. Meskipun kalau yang emas menurut saya ada sedikit kelemahan. Kalau yang emas itu nisabnya 85 gram emas. Artinya kalau penghasilan bersih seseorang itu per tahun sudah mencapai 68 juta, 85 gram tadi, Bapak Ibu, ya, 68 juta, maka berarti kalau dia sudah punya penghasilan ini dibagi 12, penghasilan per bulannya adalah 5,6 juta, ya, 5,6666666, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, tapi kelemahannya adalah dia harus diakumulasi dulu dalam 1 tahun. Kalau belum 1 tahun dia belum wajib, gitu. Nah, menurut saya yang lebih relevan pas di zaman sekarang ini, itu adalah yang menggunakan dasar pertanian. Ya, kenapa? Karena mirip dengan pertanian. Dalam Al-Quran itu surat Al-An'am 104, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan zakatnya di hari kalian memetik hasilnya. Nah, petani itu ada yang panen bulanan, ada yang panen sekian bulanan, ada yang panen tahunan gitu. Setiap kali dia panen, dia mengeluarkan zakatnya 2,5%, 5% kalau pertanian. Nah, kita sebagai profesional, ya, dokter, akuntan, karyawan, pegawai pemerintah, itu seperti petani yang ada masa panennya, ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 1, gitu. Maka setiap kali panen itu dia mengeluarkan zakatnya. Cuma karena yang diterima ini adalah uang, karena dia bekerjanya sebagai profesional uang, maka yang dikeluarkan zakatnya juga tidak 5% sebagaimana petani, karena petani yang dikeluarkan adalah hasil tani. Ya berasnya, ya apanya, gandumnya, ya kurmanya. Nah, karena ini yang uang dikeluarkan adalah uangnya, dan itu kalau zakat atas uang, itu semua zakat atas uang itu zakatnya hanya 2,5%. Maka seperti kalau tadi profesional, ya seorang pegawai di pemerintahan umumnya dapat gaji 10 juta per bulan, maka keluar take home pay-nya ya, take home pay-nya setiap bulan, maka keluarkan zakatnya 2,5%, cuma 250.000. Menurut saya ini yang lebih applicable ya, yang dasar pertanian dibandingkan dengan yang emas. Akumulasi dulu dalam 1 tahun, umumnya orang punya gaji 10 juta per bulan, maka diakumulasi selama setahun 12 bulan menjadi 120 juta. Nanti kalau punya 120 juta rupiah ya, dia akan mengeluarkan zakatnya berapa Bapak Ibu? 120 juta kali 2,5% gitu ya, sama dengan 4 juta, berapa tadi ya? 120 tuh 23 kali 2,5%, 3 juta. Dia mengeluarkan zakat sekaligus 3 juta, itu berat. Belum nanti zakat malnya gitu ya. Maka kalau saya menilai bahwa yang lebih relevan, lebih pas itu adalah dengan menggunakan metode zakat pertanian, dikeluarkan setiap kali gajian. Nah, ini contoh-contoh perhitungannya saja.
Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk yang terakhir adalah apakah bonus dan THR itu wajib dikeluarkan zakatnya. Mari kita lihat apa sih substansi bonus dan THR. Setelah mengamati di lapangan dan bertanya dengan teman-teman di HRD dan karyawan, ternyata bonus dan THR itu adalah sebenarnya penghasilan atau upah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang dikaitkan dengan kinerjanya. Terutama bonus itu dikaitkan dengan kinerjanya, tapi THR pun juga dikaitkan dengan kinerjanya karena THR akan diberikan sesuai dengan gaji yang diterimanya per bulan. Maka itu sebenarnya penghasilan, cuma dikeluarkannya atau diberikan dari pemberi kerja kepada si pekerja itu adalah di waktu-waktu tertentu. Kalau THR di hari raya, kalau bonus misalnya setelah tutup buku setahun, ada laba perusahaan, dikeputuskan dalam RUPS, sebagian dibagikan kepada karyawan, umpamanya, baru nanti dibagikan. Tapi intinya itu adalah bagian dari upah. Ya. Nah, ketika dia merupakan bagian dari upah atau pendapatan atau penghasilan seseorang dalam bekerja, maka dia hukumnya adalah sama dengan hukum tadi profesi atau zakat penghasilan. Maka Bapak Ibu sekaligus saya mengingatkan, jadi nanti kalau Bapak Ibu menerima THR ya, tapi mungkin tahun ini tidak semua dapat THR ya, karena di BUMN kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman yang pejabat atau bukan pejabat ya, direktur di BUMN gitu ya. Jadi dikatakan bahwa BUMN tahun ini direksinya tidak mendapatkan THR Pak Ustadz ya, karena ada himbauan dari Pak Erick Thohir untuk membantu yang terkena COVID-19 dan seterusnya. Ya, tapi bagi yang dapat THR, Bapak Ibu, maka jangan lupa nanti keluarkan zakatnya dari THR yang diterima itu 2,5%. Karena bisa jadi dari salah satu filosofi zakat yang tadi belum saya sampaikan adalah bahwa Allah itu menitipkan ya di harta kita sebagian harta untuk fakir miskin melalui tangan kita. Maka jangan lupa itu ditunaikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Cukup panjang kayaknya ya, mungkin melewati waktunya, tapi saya tadi karena tidak di-stop oleh pembawa acara, jadi saya terus aja ya, Pak. Baik Pak Yudi, demikian dari saya. Ya, silakan kalau memang mau dilanjut dengan tanya jawab, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.